hiburan turut memperkuat banyaknya pandangan tentang penyihir. Namun, dalam dunia nyata, nasib orang-orang yang disebut sebagai penyihir seringkali dikelilingi dengan cerita yang gelap. Mereka bahkan dijatuhi hukuman mati dan dibakar hidup-hidup tanpa pengadilan. Selama periode awal tahun 1400 sampai tahun 1700, diperkirakan sekitar 70.000 sampai 100.000 jiwa dieksekusi karena diduga telah melakukan praktek ilmu sihir hitam. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan terima kasih sudah mampir di channel ini. Nama saya Asti Naila. Sebelumnya saya juga ingin berterima kasih kepada teman-teman semua yang sudah subscribe di channel ini. Itu bisa menjadi dukungan buat saya agar lebih semangat lagi untuk membuat video. Dan di video kali ini kita akan membahas mengenai kisah seorang penyihir di dunia nyata. Bagaimanakah kisah selengkapnya? Berikut ulasannya. Istilah penyihir biasanya identik dengan kaum wanita yang memiliki paras yang cantik maupun paras yang buruk rupa, seperti yang biasanya digambarkan di dongeng anak-anak nasional. Berbagai penokohan dan karakter dalam dunia hiburan turut memperkuat banyaknya pandangan tentang penyihir. Namun, dalam dunia nyata, nasib orang-orang yang disebut sebagai penyihir seringkali dikelilingi dengan cerita yang gelap. Mereka bahkan dijatuhi hukuman mati dan dibakar hidup-hidup tanpa pengadilan. Selama periode awal tahun 1400 sampai tahun 1700, diperkirakan sekitar 70.000 sampai 100.000 jiwa dieksekusi karena diduga telah melakukan praktek ilmu sihir hitam. Stigma negatif yang melekat di masyarakat bahwa penyihir wanita dianggap sebagai sosok yang jahat dengan ilmu hitamnya. Bahkan di berbagai cerita rakyat, penyihir dianggap sebagai monster, pembawa kehancuran desa, hingga memakan korban jiwa. Cerita turun-temurun mengenai seorang penyihir bahkan berkembang pesat dalam kehidupan nyata. Salah satu penyihir yang paling terkenal di dunia nyata, serta namanya cukup terkenal dalam sejarah dunia sihir, yaitu Mother Shipton. Kalau begitu, langsung saja kita mengulas mengenai kisah hidup Mother Shipton. Ursula Soulfield, atau yang lebih dikenal sebagai Mother Shipton, adalah seorang penyihir yang cukup populer di kalangan masyarakat Inggris. Ia adalah seorang pemimpin mistis Inggris di abad ke-16 yang cukup ditakuti dan sangat dihormati. Menurut cerita legenda bahwa Mother Shipton dilahirkan pada saat terjadinya badai ganas di sebuah gua di tepi Sungai Nith di Knaresborough, yaitu pada masa pemerintahan Henry VII. Tidak banyak informasi mengenai kedua orang tuanya, namun diketahui bahwa ia lahir dari seorang ibu yang juga diduga adalah seorang penyihir. Ibunya bernama Agatha. Ia melahirkan Ursula ketika baru berusia 15 tahun. Dan meskipun ia diseret ke hadapan hakim setempat, Agatha tetap tidak mau mengungkapkan siapa sebenarnya ayah dari anak yang telah dilahirkannya. Namun, menurut penduduk setempat, ayah Ursula diduga adalah seorang iblis. Agatha yang masih berumur 15 tahun merawat Ursula seorang diri, tanpa adanya bantuan keluarga dan tanpa adanya satupun dukungan dari teman-temannya. Ia membawa Ursula seorang diri ke dalam gua. Kemudian ia tinggal di sana selama beberapa tahun. Ursula pun tumbuh besar di sana. Menurut orang-orang yang berada di sekitar gua tersebut, Ursula adalah anak yang aneh. Hidungnya besar dan bengkok, punggungnya membungkuk dan kakinya terpelintir, mirip seperti seorang penyihir
yang digambarkan di dongeng anak-anak terkenal. Dia seringkali diejek oleh masyarakat setempat. Karena itulah dia menjadi anak yang suka menyendiri. Dia senang menghabiskan sebagian besar waktunya di sekitar gua di tempat dia dibesarkan. Di sana dia mempelajari hutan. Ia sangat suka mengumpulkan bunga-bunga dan tanaman liar, kemudian dijadikan obat dan ramu-ramuan. Ursula dan Agatha tinggal di sekitar gua selama beberapa tahun sampai ada seorang baik hati yang mengasihani mereka, yang bernama Albert Beverly. Ia pun membawa Agatha dan Ursula ke sebuah biara yang berada jauh dari gua tersebut. Mereka berdua tinggal di sana sampai akhirnya Agatha meninggal dunia beberapa tahun kemudian. Ketika Ursula berusia 24 tahun, dia bertemu dengan seorang pemuda yang bernama Tobias Shipton. Dia adalah seorang tukang kayu. Namun, Tobias meninggal dunia beberapa tahun kemudian sebelum mereka memiliki seorang anak. Sepeninggal suaminya, Ursula tetap memakai nama belakang suaminya, yaitu Shipton. Dan kemudian di masa tuanya, ia akhirnya mendapat julukan Mother Shipton. Mother Shipton digambarkan sebagai sosok yang memiliki wajah yang menyeramkan dan juga buruk rupa, sehingga dia dijuluki Plague Witch oleh beberapa penduduk setempat. Meskipun penampilannya tidak menarik, namun Mother Shipton dikenal sebagai penyihir terbesar di Inggris dan sering dibandingkan dengan Nostradamus, yaitu seorang peramal terkenal. Inilah beberapa ramalan Mother Shipton menurut legenda, yaitu ia telah meramalkan armada Spanyol, terjadinya kebakaran besar di London pada tahun 1666, dan pelaksanaan Mary Queen of Scots. Mother Shipton juga meramalkan beberapa nasib penguasa, baik di masa hidupnya maupun setelah kematiannya. Ia juga meramalkan penemuan kapal besi, kekalahan armada Spanyol, bahkan akhir dari dunia. Selain itu, Mother Shipton juga melakukan pengobatan tradisional, seperti kegemarannya di masa kecil yang sering mengumpulkan berbagai macam tanaman liar serta bunga-bunga untuk dijadikan ramu-ramuan atau obat. Di masa hidupnya, Mother Shipton dikenal sebagai penyihir terbesar di Inggris. Dia bahkan dikenal sebagai idola Cannesborough. Banyak orang-orang yang percaya dengan ramalan Mother Shipton, sehingga banyak yang berkonsultasi dan bertanya mengenai nasib mereka kepada Mother Shipton. Tidak seperti penyihir lainnya yang meninggal dalam kondisi yang mengenaskan, Mother Shipton justru meninggal dalam damai di usia 73 tahun pada tahun 1561. Itulah tadi kisah seorang penyihir di dunia nyata yang penampilan fisiknya sangat mirip dengan karakter-karakter penyihir yang digambarkan di dongeng-dongeng terkenal anak-anak. Dan mungkin saja karakter fiksi di dongeng anak-anak tersebut terinspirasi dari kisah hidup Mother Shipton. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan kalian. Lebih kurangnya mohon dimaafkan. Jika kalian suka dengan channel ini, jangan lupa di subscribe, kemudian jangan lupa di klik lonceng notification-nya supaya kalian tahu bila saya mengupload video terbaru, dan jangan lupa di like, komen, dan share ya ke teman-teman kalian. Sampai jumpa lagi. Wassalam.